Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia Juwana, Minggu 24 Mei 2020. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Majelis Jemaat GKI Juwana mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu Paskah 7 secara online. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan pelayanan dari GKI Juwana, kami mohon untuk menghubungi Majelis Jemaat. Buku nyanyian jemaat yang dipergunakan pada kebaktian hari ini menggunakan nyanyian dari Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Persembahan yang dilaksanakan hari ini menggunakan 2 kotak persembahan masing-masing untuk dana gereja dan dana pensiun. Ulang tahun. Saudara kita yang berulang tahun pada pekan ini adalah tanggal 23 Mei Saudara Lipo Tiong, 24 Mei anak Maranatha Yusuf Hizkia, 26 Mei Ibu Mecin, 28 Mei Ibu Yohana Linawati, 29 Mei Ibu Agustina Swatmawati. Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan GKI Juwana mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan saudara. Khotbah kita pada hari ini adalah Nafas Hidup yang akan dilayankan oleh Pendeta Robinson dengan bacaan pendukung berdasarkan leksionari yang dipergunakan GKI seperti terpampang dalam papan liturgi, yaitu bacaan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini Ia bertahta di surga. Terpujilah Dia Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
beserta saudara. dan menyertai saudara juga. Saudara kasih Tuhan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini kita diajak untuk mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Hidup di dalam doa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kirim Jemaat 457. Saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia media sosial, bahkan hobi kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah, Sang Pemberi hidup, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat hidup hingga sampai saat ini. Meskipun demikian Tuhan, kadangkala dalam kehidupan ini kami tidak menggunakan nafas hidup itu dengan sebaik mungkin. Kami enggan untuk berkomunikasi dengan Engkau. Kami tak mau berdialog bersama dengan Engkau dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan yang merasa diri sebagai orang yang hebat. Orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri tanpa melihat akan keberadaan Engkau di sekitar kami. Sehingga kami kadangkala jatuh dalam dosa keinginan diri sendiri dan hingga berujung pada maut. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini juga kami mengaku dosa di hadapan-Mu secara pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, akuilah akan kelemahan, keterbatasan kita ketika kita hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan secara pribadi.
Inilah Tuhan doa pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami mengerti akan keberadaan diri kami. Namun kadangkala kami tidak menyadari akan tindakan yang kami lakukan, sehingga kami hidup menyimpang dari perintah-Mu. Ampunilah kami Tuhan yang berdosa baik dalam hati, pikiran maupun perbuatan kami yang tidak surut dengan kehendak-Mu. Demi kemurahan-Mu, kasihani kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog dengan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar kami hidup berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Saudaraku, ketika kita mengalami kelemahan, keletihan, kelesuan, bahkan keluhan-keluhan menimpa hidup kita, mohonlah kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Ia, minta pengampunan, pendamaian, sehingga kita dapat memuji dan memuliakan nama-Nya, membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Besarkan nama Tuhan, Kidung Jemaat 46.
pergumulan hidup kita, kadangkala kita mengalami keraguan hidup. Namun biarlah kita memohon kepada Tuhan, mohon bimbingan, tuntunannya yang membuat kita tentram. Biarlah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa bersama. Allah yang hidup, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hadir ke dunia ini, rela untuk berelasi dengan manusia yang hina, dan Engkau berkarya. Engkau memuliakan manusia-manusia, Engkau menghargai mereka yang dipandang rendah. Kami bersyukur oleh kuat kuasa firman-Mu yang berkarya, yang meneguhkan setiap umat manusia supaya dapat berjalan di jalan yang benar. Kami, anak-anak-Mu pada saat ini, memohon kiranya kami dapat dibimbing oleh firman Tuhan, firman yang memberikan jalan kebenaran dan hidup yang kekal selama-lamanya. Roh Kudus, bimbinglah kami ketika kami merenungkan akan firman-Mu yang hidup. Tuhan, bersabdalah, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan menurut Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang nafas hidup, apa yang ada di dalam pikiran kita sebagai seorang pengikut Kristus? Mungkin dari antara kita ada yang berkata, oh, nafas itu udara yang kita hirup melalui hidung. Kalau kita bernafas baik, maka aktivitas biologis yang ada dalam diri kita itu akan baik juga. Atau kita sebagai seorang percaya kepada Tuhan, ketika kita dikatakan nafas hidup, kita langsung berpikir, oh iya, nafas hidup adalah doa. Doa adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Itu berarti doa begitu penting dalam hidup kita. Sama seperti kita sebagai umat manusia, tidak mungkin kita hidup tanpa napas. Demikian pula kita hidup sebagai orang percaya, tidak mungkin kita hidup dengan baik tanpa doa. Lalu yang jadi pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya adalah, berapa kali kita berdoa dalam sehari? Ayo, kalau kita renungkan bersama, berapa kali kita berdoa dalam sehari? Mungkin saja ada dari antara kita merasa dan menjadikan suatu doa adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Dalam sehari ada 24 jam. Tapi rasanya sulit sekali menyediakan waktu 1 jam untuk berdoa. Jangankan 1 jam, beberapa menit saja ketika kita berdoa sudah gelisah. Padahal berdoa itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Dan doa harus menjadi bagian dari hidup kita, karena doa adalah nafas hidup kita orang percaya. Mungkin ada dari antara kita yang melakukan doa minimal 5 kali dalam sehari. Kapan saja 5 kali kita melakukan doa? Yang pertama, setelah bangun tidur kita berdoa. Yang kedua, doa makan di pagi hari. Ketiga, doa makan di siang hari. Keempat, doa makan di malam hari. Yang kelima, doa sebelum tidur. Selebihnya mungkin kita bisa berdoa di waktu-waktu yang lain. Kalau tengah malam tiba-tiba bangun, waduh ada apa nih? Berdoa di tengah malam. Atau ketika kita mau berangkat sekolah, berangkat kerja, berdoa terlebih dahulu. Ketika anak ingin menghadapi ujian, doakan anak menghadapi ujian. Ketika mengalami sakit, ada obat, berdoa supaya mendapatkan pemulihan dari obat yang kita makan. Itu berarti kita berdoa, memandang doa sebagai tindakan-tindakan khusus pada saat-saat tertentu. Nah, kalau begitu bisa dikatakan sebelum dan sesudah melakukan tindakan doa adalah saat di mana kita bekerja. Kita berkarya, menjalani rutinitas kehidupan kita masing-masing. Sadar atau tidak, kita sudah memisahkan doa dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Padahal doa adalah nafas hidup umat percaya. Dalam doa, D-O-A, D dialog,
orang Allah. Dialog orang Allah. Itu berarti doa merupakan komunikasi antara orang dengan Allah sang sumber kehidupan. Allah yang memberikan nafas kehidupan kepada setiap umat manusia. Itu berarti seharusnya kita sebagai manusia yang menerima nafas kehidupan menyapa Allah sang sumber kehidupan. Allah juga berkarya dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Itu berarti setiap karya yang kita kerjakan adalah doa. Karya nyata mengalir dalam pengalaman doa. Dan doa dihidupi dalam tindakan nyata. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang memberikan contoh nyata bagi kita ketika Ia mengisahkan tentang doa Yesus untuk murid-muridnya dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Kita perhatikan ketika Yesus berkarya, Tuhan Yesus melayani begitu banyak umat manusia di tengah-tengah kesibukan yang Ia jalani. Namun Ia tetap berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus berkomunikasi dan mendekatkan dirinya kepada Bapa. Dan tidak berhenti di situ saja, Tuhan Yesus juga peduli kepada para murid. Tuhan Yesus mau supaya para murid bersatu. Tanpa kesatuan tugas pelayanan akan terbengkalai dan gagal. Hingga akhirnya bisa berantakan. Karena ada begitu banyak hal yang dapat membuat para murid dan pelayanan dapat terpecah belah. Maka dari itu Tuhan Yesus berdoa bagi para murid. Tuhan juga berdoa bagi banyak orang dalam setiap karya pelayanan di dunia ini. Tuhan berdoa bagi mereka yang mau Ia tinggalkan. Dalam hatinya Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus memberikan suatu kerinduan agar para murid menjadi satu. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan membuat mereka telah menuruti firman-Mu. Aku berdoa untuk mereka. Peliharalah mereka dalam nama-Mu. Tuhan Yesus ingin agar kuasa Allah Bapa terus menjaga, memelihara para murid dan juga banyak orang supaya mereka mampu meneruskan karya pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Sekarang bagaimana dengan kita, murid Tuhan Yesus yang hidup saat ini? Sudah seharusnya kita sebagai murid Tuhan Yesus berkomitmen sungguh-sungguh untuk menjalani doa sebagai nafas hidup. Di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini, janganlah jemu-jemu untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalani dan menghidupi kehidupan doa. GKI Juwana berharap supaya anggota jemaat dan simpatisan menghidupi doa, bersekutu dalam persekutuan doa sehari-hari, baik secara pribadi maupun keluarga. Begitu juga saat ini dalam rangkaian masa persekutuan doa Pentakosta. Kita bersama-sama menghayati masa penantian pencurahan Roh Kudus. Berdoa, tetap setia untuk berdoa. Kita berkomunikasi dengan Allah, Bapa Sang Sumber Kehidupan.
kita berdialog dengan Allah yang memberikan nafas kehidupan kepada kita semua. Doa yang kita komunikasikan dengan Allah dapat kita hidupi dalam tindakan nyata dengan sikap hidup berbagi kasih. Untuk itu tetaplah berdoa. Dekatkanlah diri kita bersatu dengan Allah, Bapa Sang Pemberi nafas kehidupan, dan juga sesama umat manusia yang bernafas dalam setiap karya nyata sehari-hari. Tuhan memberkati dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Allah yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang mau menerima kami untuk berdialog, mencurahkan setiap isi hati kami. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau mengerti, Engkau peduli akan hidup dan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi anak-anak-Mu yang bertambah usia di pekan ini. Tanggal 23 Mei, Saudara Lipotio, 24 Mei, anak Maranatha Yusuf Hiskia, 26 Mei Ibu Mecen, 28 Mei Ibu Yohana Linawati, 29 Mei Ibu Agustina Suatmawati, dan juga anak-anak-Mu yang kami tidak sebutkan namanya, yang bertambah usia di pekan ini. Kiranya Engkau berikan berkah kemurahan, kiranya mereka juga dapat mengerti akan arti kehadiran mereka di dunia ini bersama dengan Engkau, sehingga kami dapat mengucap syukur atas setiap pemberian yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam sakit, kiranya dalam keterbatasan tubuh yang lemah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan yang prima dalam menghadapi kenyataan hidup yang ada di dunia ini. Itu juga Tuhan dengan pergumulan-pergumulan dalam diri kami sebagai umat-Mu, baik itu ketika kami akan mencari sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Kiranya setiap perencanaan yang ada pada kami dapat Tuhan berkati, sehingga ketika masuk di sekolah yang lebih tinggi kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan berjemaat di GKI Juwana dengan segala keterbatasan yang ada. Engkau memberikan hikmat kepada anggota majelis jemaat yang Engkau percayakan memimpin di jemaat GKI Juwana. Kiranya Engkau juga memberkati akan kehidupan bersama dengan pengurus badan pelayanan, baik juga bersama dengan PPA maupun PAUD yang ada di GKI Juwana ini. Kiranya pelayanan yang Tuhan percayakan dapat memperoleh kehidupan sehati sepikir satu dengan yang lainnya, saling melengkapi, saling menghormati untuk kehidupan pelayanan di jemaat GKI Juwana. Kami berharap setiap perbedaan yang ada dapat bersatu di tengah keragaman yang ada. Jauhkanlah sikap angkuh yang mau memecah belah kehidupan kesatuan jemaat yang Tuhan kasihi. Tuhan, tolonglah kami di tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini juga Tuhan. Gereja-Mu tetap berkarya, tetap mempersaksikan kasih Tuhan kepada anggota jemaat maupun orang-orang yang ada di sekitar. Biarlah kami sebagai gereja yang juga peduli akan kehidupan bermasyarakat, terkhusus di sekitar Juwana. Kami juga rindu Tuhan untuk kelanjutan renovasi ruang kegiatan pelayanan. Di dalam keterbatasan Tuhan tolong, Tuhan perlengkapi
setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami harapkan. Kiranya kerinduan kami dapat diselaraskan dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga proses renovasi dapat berjalan kembali dengan baik hingga sampai pada akhirnya dapat digunakan dengan sebaik mungkin guna kehidupan pelayanan di Jemaat GKI Juwana yang Tuhan kasihi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan COVID-19 ini, ketika mereka yang bergumul berhadapan dengan orang-orang sakit, Kau berkati, berikan kekuatan bagi tenaga para medis ketika mereka menghadapi berbagai macam penyakit, terlebih lagi virus yang membawa kepada kematian. Tuhan, kuatkan mereka, tabahkanlah hati mereka sehingga mereka dapat memperoleh kebahagiaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang terkena dampak, khususnya perekonomian. Kiranya Kau berikan semangat, kehidupan yang baru, bangkit, dan mereka dapat berkreativitas dan inovatif dalam meneruskan karya yang Tuhan percayakan di dunia ini. Kami juga berharap kiranya ketika di berbagai tempat dilaksanakan PSBB atau karantina wilayah, TNI, Polri, dan seluruh petugas keamanan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Memang kadangkala menghadapi orang-orang yang emosi harus menjaga diri. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran bagi aparat keamanan dalam menindak tegas ketika mencegah penularan virus corona ini Tuhan. Kami berharap kiranya terjadi kesehatian, sepikiran antara masyarakat dan juga pemerintah, baik dari pusat hingga daerah dalam mengatasi pandemi virus corona ini. Itu juga kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, murid-murid yang Kau kasihi, biarlah kami dapat belajar untuk menghidupi apa yang kami doakan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam kuasa kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Datang
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita aturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian dari PKJ 147 bait 1. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih kami ucapkan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Hari ini kami membuka persembahan ya Tuhan. Biar persembahan terkumpul saat ini tak lepas dari campur tangan Tuhan dan Tuhan sendiri yang menguduskannya. Dan biarlah Tuhan persembahan saat ini dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab oleh kami masih jemaat, kepada Tuhan dan juga anggota jemaat. Berkati ya Tuhan dan ampunilah akan setiap kesalahan dan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan hidup.
Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadat kita. Oleh karena itu, arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Allah yang mengasihi kami, teruslah menyertai dan memberkati kita. Kasih-Nya selalu mengobarkan kesatuan hidup kita. Terang-Nya selalu memandu jalan hidup kita. Dan tuntunannya selalu menopang kita agar tidak jatuh. Dan segala berkat dan anugerah-Nya memampukan kita semua untuk tetap menyebarkan kasih dan memulihkan relasi dari sekarang sampai selama-lamanya.